Sobat Pintar, bertemu lagi dengan saya Sunda Aryana. Topik kali ini adalah kompensasi. Apa itu kompensasi? Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atas jasa atau hasil dari pekerjaannya di suatu organisasi dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Istilah kompensasi sangat erat hubungannya dengan imbalan finansial atau financial reward yang diberikan kepada seseorang atas dasar hubungan pekerjaan. Pemberian kompensasi oleh perusahaan kepada pekerja tentunya menimbulkan dampak positif bagi organisasi dan pekerja itu sendiri. Ada beberapa bentuk kompensasi. Yang pertama, gaji atau upah. Yang kedua, insentif. Ketiga, tunjangan. Dan yang keempat, fasilitas. Yuk kita bahas satu persatu. Gaji diberikan kepada pekerja dengan status pekerja tetap ataupun pekerja kontrak dalam jangka waktu tertentu. Sementara upah diberikan kepada pekerja dengan status tidak terikat kontrak dengan organisasi di mana dia bekerja. Biasanya pekerja ini disebut pekerja lepas, bisa juga pekerja harian ataupun musiman. Kemudian insentif. Insentif merupakan istilah yang sering disamakan dengan bonus. Tidak salah menyamakan insentif dengan bonus sebab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, insentif adalah tambahan penghasilan berupa barang, uang, dan lain sebagainya yang diberikan pada seseorang untuk meningkatkan gairah dalam bekerja. Apa perbedaan gaji dengan insentif? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, gaji adalah imbalan atau balas jasa yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaannya yang diberikan secara periodik dan memiliki jaminan yang pasti berdasarkan kontrak kerja. Sedangkan insentif adalah tambahan atau bonus atau balas jasa di luar gaji pokok yang diberikan kepada pekerja yang prestasinya dinilai di atas standar. Kemudian tunjangan. Secara umum, tunjangan dapat diartikan sebagai kompensasi yang diberikan di luar gaji pokok. Ada tunjangan tetap yang diberikan secara berkala, tapi ada juga tunjangan tidak tetap yang diberikan hanya pada kondisi tertentu. Berikut adalah beberapa tunjangan yang biasanya diberikan kepada pekerja seperti tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan lain-lain. Jenis kompensasi yang keempat adalah fasilitas. Apa itu fasilitas? Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha dan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan. Jadi, fasilitas adalah pendukung kegiatan fisik organisasi. Fasilitas memiliki masa manfaat yang relatif permanen dan memberikan manfaat untuk masa depan. Contohnya seperti fasilitas cuti tahunan, fasilitas untuk kaum
disabilitas, ruang bermain anak, ruang laktasi, kemudian jaringan wifi, tempat parkir, dan lain-lain. Mengapa kompensasi harus diberikan kepada pekerja? Pemberian kompensasi kepada pekerja sangat penting untuk dilakukan. Tanpa adanya kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, pekerja akan menjadi kurang bersemangat. Akibatnya, produktivitas bisa menurun dan akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. Tidak tercapainya tujuan organisasi pada akhirnya juga berdampak kepada organisasi. Jangan lupa, besaran kompensasi akan menunjukkan kepedulian organisasi terhadap pekerjanya dan juga menunjukkan bahwa organisasi lebih unggul dari pesaing. Tujuan utama dari pemberian kompensasi adalah untuk menciptakan sistem penghargaan yang setara dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, baik pemberi kerja maupun pekerja. Secara detail, tujuan dari pemberian kompensasi adalah yang pertama, attract. Attract di sini maksudnya bahwa kompensasi harus dapat menarik perhatian orang-orang yang tepat dalam arti kualifikasi maupun pengalaman sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, equitable, di mana setiap orang harus diberikan kompensasi sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan usahanya dalam organisasi. Yang ketiga, balance. Maksudnya, organisasi harus menghitung dan merumuskan kompensasi yang reasonable atau layak untuk pekerjanya. Keempat, security. Kompensasi juga harus membuat suasana aman, menyediakan keamanan finansial misalnya melalui asuransi atau juga skema pensiun. Kelima, cost effective. Kompensasi tidak harus berlebih-lebihan, cukup disesuaikan dengan kemampuan organisasi. Yang keenam, incentive providing. Kompensasi harus menyediakan insentif yang dapat memotivasi secara efektif, efisien, dan produktif di tempat kerja. Yang ketujuh, retention. Kompensasi harus dapat menjaga pekerja yang produktif agar tidak meninggalkan organisasi dan pindah ke organisasi lain. Dan yang kedelapan, competitive position. Kompensasi harus dapat menjaga keuntungan kompetitif di pasar kerja dengan menjaga biaya rendah, produktivitas tinggi, dan pekerja yang puas. Kompensasi harus berjalan searah dengan strategi organisasi agar tujuan organisasi tercapai. Jika tidak, maka tujuan organisasi tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Manfaat pemberian kompensasi bagi organisasi. Yang pertama, pemberian kompensasi yang baik dapat mempertahankan karyawan yang kompeten dan produktif. Yang kedua, dapat mencapai keunggulan yang kompetitif. Ketiga, mampu meningkatkan produktivitas. Dan yang keempat, mempermudah pencapaian tujuan strategis organisasi. Sedangkan manfaat kompensasi bagi pekerja, yang pertama, pemberian kompensasi yang baik dapat membuat pekerja merasa bahwa dirinya dihargai atas apa yang dikerjakan. Yang kedua, pekerja merasa terjamin dan nyaman. Yang ketiga,
dapat meningkatkan kedisiplinan pekerja. Organisasi yang memberikan kompensasi yang layak kepada pekerjanya akan mendapat keuntungan seperti yang saya sudah sebutkan di atas. Itu saja materi tentang kompensasi. Salam pintar.